Ulangan 15. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan sebuah pembebasan hutang. Inilah cara pembebasan itu. Setiap orang yang berpiutang terhadap sesamanya haruslah membebaskannya. Janganlah dia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena pembebasan hutang sudah dinyatakan oleh Yahwe. Engkau boleh menagih dari seorang asing, tetapi engkau harus membebaskan piutang kepada saudaramu. Maka tidak ada lagi orang yang miskin di antaramu, sebab Yahwe akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu sebagai milik pusaka. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Elohimmu dengan memelihara dan melakukan segenap perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Sebab Yahwe Elohimmu akan memberkatimu seperti yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan engkau akan memerintah banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan memerintah atas engkau. Jika ada seorang miskin di antaramu, yaitu salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu, maka janganlah mengeraskan hatimu ataupun menggenggamkan tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar baginya dan sungguh-sungguh memberi pinjaman yang cukup bagi kebutuhannya sebanyak yang dia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul pikiran yang jahat di dalam hatimu dengan mengatakan, tahun ke-7, tahun pembebasan sudah dekat, lalu matamu mengerling karena kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, sehingga dia berseru kepada Yahwe tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpah, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, karena Yahwe Elohimmu akan memberkatimu dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau dengan mengatakan, engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang miskin dan yang berkekurangan di negerimu. Ketika saudaramu, seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani dijual kepadamu, dan dia melayanimu selama 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7, engkau harus membebaskannya sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau membebaskan dia, maka janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal yang berlimpah kepadanya dari dombamu, dari tempat pengirikan gandummu, dan dari tempat pemerasan anggurmu, sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Yahwe Elohimmu kepadamu. Dan haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu seorang budak di tanah Mesir dan ditebus Yahwe Elohimmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Namun apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu, karena dia mengasihimu dan keluargamu sebab baik keadaannya bersamamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan kemudian menindik telinganya pada pintu, dan dia akan menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada budakmu wanita. Janganlah merasa susah ketika engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, karena upah bagi yang telah melayani engkau selama 6 tahun, 2 kali lipat nilai upah seorang pekerja harian. Maka Yahwe Elohimmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Semua anak sulung jantan yang lahir di antara lembumu dan dombamu, haruslah engkau menguduskannya bagi Yahwe Elohimmu. Janganlah melakukan pekerjaan dengan anak sulung lembumu, ataupun menggunting bulu anak sulung dombamu. Engkau harus memakan dagingnya di hadapan Yahwe Elohimmu, tahun demi tahun, di tempat yang akan dipilih Yahwe, engkau dan seisi rumahmu. Namun apabila ada cacat padanya, timpang atau buta, atau cacat apapun yang buruk, maka janganlah mengurbankannya bagi Yahwe Elohimmu. Engkau boleh memakan dagingnya di dalam tempatmu, baik orang yang najis maupun yang tahir, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah engkau makan. Engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air.